Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'du. Jemaah yang mulia, pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita di seputar ahammiyatus syahadah atau urgensi pentingnya kita bersyahadat. Kemarin di pembahasan pekan lalu kita sudah mendiskusikan bahwa urgensi pertama adalah madkhalun ilal Islam, bahwa bersyahadat itu syarat mutlak untuk akhirnya bagaimana kita menjadi muslim. Konsekuensi syahadat adalah Islam, dan Islam konsekuensinya adalah ketaatan. Dan ketaatan tidak bisa tidak, kita harus mengikut apa yang Allah mau, meninggalkan apa yang Allah larang. Bagaimana cara untuk bisa taat seperti itu? Maka pilar syahadat kedua itu adalah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Artinya tidak hanya sekedar sebuah pengakuan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul, titik, selesai. Aku tahu dia Rasul, dia utusan Allah, selesai. Tapi kita harus bisa memahami untuk apa Allah turunkan dia. Kenapa harus ada dia? Kenapa kita juga harus taat kepadanya? Jadi begitu kita bicara syahadat yang kedua, maka Muhammad SAW adalah profil sejati dari seorang muslim, seorang mukmin yang tidak bisa tidak, kalau kita mau disebut sebagai muslim yang benar, dialah panutan kita. Kira-kira demikian. Tapi harus kita pahami bahwa orang Islam dengan orang-orang yang bukan Islam, kalau bahasa Islam disebut dengan orang-orang yang kafir dalam hal ini, itu sebenarnya memiliki kesadaran mendasar yang sama, bahwa kita sama-sama mengaku adanya Allah. Dalam hal ini kalau dibawa kepada tauhid rububiyah, orang semuanya percaya bahwa Tuhan itu pencipta dan bumi ini ada penciptanya, yaitu Allah. Dialah yang memberi manfaat, dialah yang mengeluarkan atau memberi mudarat, dialah yang menurunkan rezeki, dialah yang merawat kita, memelihara kita. Tidak ada satu orang pun dari umat beragama, dalam hal ini lebih tepatnya lagi umat beragama samawi. Kalau dalam kajian agama-agama kan ada istilah agama samawi sama agama ardi, agama bumi. Agama samawi maksudnya adalah agama yang dia punya jalur otentik, di mana agama-agama ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi agama ardi dia merupakan olah pikir manusia. Seperti Buddhism, Hinduism, itu adalah agama yang dari olah pikir manusia. Sementara Kristen, Yahudi, ini punya jalur otentik kepada Allah, punya kitab suci, punya nabi, bahkan nabi-nabinya itu sama. Ya. Nah, cuma kita bisa katakan mereka gagal setelah mereka percaya punya satu Tuhan yang sama dengan kita. Tapi mereka gagal untuk menyembah Tuhan sebagaimana seharusnya. Ada yang kemudian mempersonifikasikan Tuhan dalam bentuk patung. Ada yang menyatakan bahwa manusia itu ada setengah Tuhan. Seperti Zeus punya anak namanya Hercules. Hercules adalah son of God, dia adalah anak Tuhan. Dalam Kristen juga ada teori seperti itu, di mana Yesus dipahami sebagai anak Tuhan. Terlepas dari bagaimana mereka memahaminya, dalam teori akidah Islam ini adalah penyimpangan dari tauhid. Kita tetap menghargai, silahkan mereka menganggap itu adalah keyakinan. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu tidak masalah, kita nggak ributin. Cuma dalam Islam itu dianggap kesalahan. Jadi bagaimana sebenarnya? Ya bagaimana Allah ajarkan kita menyembah dia. Kalau dia mengatakan bahwa dia tidak berani, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad. Allahus samad, dialah tempat meminta.
lam yalid wa lam yulad, dia tidak pernah punya anak dan tidak pernah pula punya ayah. Kalau sudah demikian ceritanya, ini Allah yang bilang, bukan kita. Ya, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun makhluk ini yang bisa disetarakan dengannya, karena dia sajalah yang esa itu. Ini sebenarnya bicara dengan dalam teori penyembahan. Ya. Makanya kenapa kita bilang mereka gagal? Karena terjadi penyimpangan risalah. Itulah kenapa dalam Islam beriman kepada kitab-kitab, kita percaya Injil, kita percaya Zabur, kita percaya Taurat, tapi kita tidak percaya bahwa itu masih otentik. Sudah ada campur tangan manusia di dalamnya. Begitulah kita menerimanya. Dan Nabi mengajari dalam menyikapi kitab suci orang-orang yang bukan muslim, jangan salahkan tapi jangan terima, karena bisa jadi bahagian yang kau salahkan adalah bahagian yang benar itu sendiri, sementara bahagian yang kau terima adalah bahagian yang belum tentu benar. Jadi mana yang harus kita imani untuk kemudian kita amalkan? Cuma Quran, tidak ada yang lain. Pak Ustadz, kalau saya juga baca kitab suci yang lain, untuk apa? Ya sekedar nambah-nambah ilmu, sudah tuntas belajar Qurannya? Ya belum juga. Sudah, kalau begitu jangan. Karena nanti bisa muncul kontaminasi, confuse, campur aduk. Karena Nabi sudah mengingatkan bahwa setan itu suka sekali merusak kita. Sampai-sampai ketika nanti setan akan mengatakan, kalau saja Allah memang menciptakan kalian, lantas siapa yang menciptakan Allah? Di mana rumahnya? Di mana dia tinggal? Ngapain dia sekarang? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang sebenarnya bisa memunculkan persepsi yang salah terhadap Allah. Kalau begitu siapa yang harus kita ikutin? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa petunjuk untuk bisa mengikuti cara beriman yang benar? Adalah dengan mengimani risalah yang dia bawa. Nah, pelajaran kita kedua adalah syahadatain juga khulasah ta'alimul Islam. Jadi apapun pelajaran Islam, mau pelajaran fikih, mau pelajaran tasawuf, mau pelajaran akidah, intinya ada pada tauhid. Bapak kalau belajar fikih, kitab pertama yang kita bahas itu namanya kitab Thaharah. Kalau belajar tasawuf, pelajaran pertama namanya ikhlas. Kalau belajar akidah, pelajaran pertama namanya iman kepada Allah. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa apapun pelajarannya, intinya ada pada tauhid. Dan ini inti risalah. Alla na'budu illallah. Para nabi selalu mengucapkan kalimat yang sama. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Dari mulai Nabi Nuh, seruan dakwah itu mengajak kepada Allah. Kemudian muncul Nabi Musa mengajak kepada Allah. Kasus-kasus penyimpangan akidah itu ada di masa Nabi Musa. Mereka beriman kepada Allah tapi minta dibuatkan patung Tuhan. Ya Musa, supaya kami lebih nyaman ini beriman, gimana kalau dibuatkan sajalah patung Tuhan sama kami? Nabi Musa marah sama mereka. Kalian pikir Tuhan itu bisa dibuat patungnya? Terus kalian pikir Tuhan itu sama dengan persepsi kalian? Suatu hari ada seorang laki-laki namanya Samiri. Dia buat patung dari anak lembu atau dari emas, dia buat lempengan emas jadi patung anak lembu. Terus dia bilang, dan patungnya ini bisa ngomong pula. Terus dia bilang, saudara-saudara kalian, saudara sekalian, Musa lupa nih, inilah Tuhan kita. Kalau nggak percaya, ngomonglah sama dia. Kemudian orang ikut menyembah kepada dia. Musa turun dari bukit Tursina, marah sama mereka. Sejak kapan saya suruh kalian menyembah patung ini? Itu kasus Nabi Musa. Penyimpangan-penyimpangan yang lain tetap sama. Karena terkadang ada nabi yang mereka tidak diceritakan bagaimana, apakah mereka langsung melakukan penyimpangan terhadap Allah. Jawabannya nggak kelihatan. Tapi rupanya mereka ditegur, mereka disuruh menyembah Allah karena mereka melakukan penyimpangan dalam syariat. Misalnya Nabi Syuaib. Umat Nabi Syuaib itu secara ekonomi mapan, tapi kerjanya ngerampok. Umat Nabi Syuaib itu suka buat rusuh. Nabi Syuaib mengingatkan mereka, imanlah kepada Allah, jangan ikut syahwat kalian. Para nabi juga seperti itu semua.
Artinya terkadang stressingnya itu tidak terletak pada bicara mereka menyimpang, dalam arti kata mereka menyembah Tuhan selain Allah, tidak, tapi terjadi pada penyimpangan hukum. Nabi Yusuf alaihi salam, kalau kita baca dalam Al-Quran, apa yang paling banyak diberitakan tentang itu adalah kemampuan agar bagaimana bisa menjaga nafsunya, misalnya menghadapi godaan seorang perempuan, atau kemudian bagaimana ketika jabatan diberikan kepadanya, dia bisa mengendalikan enggak jabatan itu. Tapi semua itu terjadi atas petunjuk Allah. Nabi Yahya, Nabi Zakaria menghadapi masyarakat yang secara ekonomi tidak mau tunduk kepada hukum Allah, mereka melakukan tradisi riba, mereka mengajak, nabi-nabi ini mengajak untuk tunduklah kepada Allah. Jadi kata kuncinya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya terletak pada satu kata, tauhid. Ya. Sehingga bertemulah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Islam itu seperti bangunan, maka pondasi yang harus dibangunkan pertama sekali adalah keyakinan bahwa yang layak kita sembah cuma Allah. Kalau cerita rezeki, minta sama Allah, jangan minta sama yang lain. Karena kita sering kali melihat kita bisa beli makanan dan sudah ada di meja kita, tapi yang namanya rezeki tetap saja makanan yang kita suapkan ke mulut kita itu sajalah rezeki kita, dan sisanya itu bukan rezeki kita. Walau kita punya duit, tapi belum tentu bisa membeli. Walau kita sudah membeli, belum tentu bisa menikmatin. Artinya, kadang sampai menikmati sekalipun, efeknya tidak sampai ke akhirat. Padahal tidak boleh ada event dalam hidup kita, kecuali semua itu harus kita tundukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa khulasah ta'alimul Islam ini merupakan urgensi kedua dari bersyahadat? Itu adalah dimulai dari sebuah keyakinan, apapun pelajaran, apapun pekerjaan, kita sudah harus bisa belajar dari sebuah kenyataan bahwa tidak ada waktu, tidak ada ruang yang kita jalani dalam hidup ini kecuali kita bukan pengendalinya, Allah sajalah pengendalinya. Kita mungkin menginginkan sesuatu, tapi Allah menginginkan yang lain. Itulah kenapa keyakinan ini membuat kita seharusnya mengisi semua kesadaran dan waktu kita dengan bahwa kita beribadah kepada Allah. Bapak kenapa ngaji? Dalam rangka ibadah. Bapak kenapa keluar rumah cari makan? Dalam rangka ibadah. Masa cari makan ibadah? Iya. Kenapa dibilang ibadah? Karena Allah yang suruh. Loh, banyak orang cari makan tidak benar karena dia tidak beribadah. Saya alhamdulillah, saya keluar rumah dengan bismillah, saya cari makan. Alhamdulillah, saya yakin Allah pasti akan memberikan rezeki yang pas, cukup kepada saya. Tapi kenapa si A itu tidak beribadah kepada Allah, dia dapat rezeki yang lebih dari Anda? Salah Mas, dia tidak dapat rezeki dari saya lebih, dia cuma dapat rezeki yang menyampah sama dia. Apa istilah menyampah? Istidraj. Apa itu istidraj? Mohon maaf, saya ngelihat ibu ada pegang tas, isi tas belum tentu keperluan ibu, kira-kira begitu. Istidraj itu mobil rame, yang kepake cuma satu, yang rame itu kan nyampah namanya. Yang namanya rezeki dikasih Allah, dan pasti Allah mengasih untuk segala sesuatu yang bisa membuat kita lebih baik lagi. Disinilah indahnya Islam. Dia hubungkan kita terus di semua event waktu di hidup kita, bahwa kita cuma hamba Allah, dan percayalah Allah tidak akan membiarkan kita dalam melakukan proses kepenghambaan itu dengan cara yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan lanjut di waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.